Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talami? Syukron. Baik, para anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kana wa akhwatuha. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas dari sisi gramatikal atau dari sisi qawaid, atau dalam bahasa Indonesia dari sisi tata bahasa atau dari susunan kalimat. Kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari dengan tema Al-Haflu bi Dzikri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari si istima, mufrodat, dan yang lainnya dari sisi temanya. Sekarang kita membahas dari sisi qawaidnya atau susunan kalimat. Di sini ada kana wa akhwatuha. Apa itu kana akhwatuha? Lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini kana wa akhwatuha. Kana dan kawan-kawannya adalah isim yang masuk pada susunan mubtada dan khobar, di mana ia berfungsi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kemudian apabila susunan mubtada dan khobar dimasuki kana, maka susunan akan berubah menjadi sebagai berikut. 1. Yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana, dan yang tadinya khobar atau khobar mubtada berubah menjadi khobar kana. Tentunya kalian masih ingat mubtada dan khobar ini merupakan susunan jumlah ismiyah, yakni bahwa susunan jumlah ismiyah akan terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ketika susunan mubtada dan khobar ini dimasuki kana atau jumlah ismiyah ini dimasuki kana, maka akan terjadi perubahan. Setelah dimasuki kana, dia tidak akan lagi disebut sebagai mubtada dan khobar atau tidak disebut lagi sebagai jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, tetapi akan berubah. Yang tadinya mubtada disebut isim kana dan yang khobar disebut khobar kana. Adapun di sini ada istilah merofakkan, menasabkan. Nah, kalian juga bisa diingat-ingat lagi, dan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga sudah dibahas. Rofa nasab merupakan cara baca, kita anggap sebagai hukum bacaan. Kalian sudah belajar tajwid kan? Di tajwid ada hukum bacaan, bila nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf hijaiyah, maka akan muncul 5 hukum bacaan. Nah, demikian pula di bahasa Arab. Apabila ada susunan kalimat, maka akan ada muncul hukum bacaan atau cara baca. Cara baca inilah bukan ditentukan oleh tanwin atau nun mati sebagaimana di tajwid, tapi ini ditentukan oleh kedudukan dia dalam satu kalimat. Suatu kata dia menjabat sebagai apa di dalam susunan kalimat. Nah, itulah yang memunculkan hukum bacaan yang 4, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. Jadi kalau dalam bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, munculnya hukum bacaan itu dilihat dari peran atau kedudukan kata dalam susunan kalimat. Ada yang jadi mubtada, ada yang jadi khobar, ada yang jadi maf'ul, objek, ada yang menjadi idofat, dan lain sebagainya. Tentunya sudah kita pelajari. Nah, baik, untuk lebih singkatnya, jadi kana wa akhwatuha ini apabila masuk ke dalam susunan ismiyah mubtada dan khobar akan merubah atau terjadi perubahan. Yang pertama, perubahannya perubahan dari sisi kedudukan kalimat atau kedudukan kata. Yang tadinya mubtada menjadi isim kana, dan yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar kana. Tentunya perubahan ini juga menyangkut dari cara bacanya. Untuk lebih jelasnya, baik kita simak materi selanjutnya. Kalian tentu masih ingat apa itu mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar itu sebagaimana kita sudah pelajari waktu di kelas 7, ya, adalah susunan ismiyah, di mana jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa kita dekatkan atau kita miripkan dengan susunan subjek dan predikat. Mubtada itu mirip dengan subjek dan khobar adalah predikatnya. Kira-kira seperti itulah. Nah, fungsi dari kana adalah merofakkan.
Jadi ketika susunan mubtada dan khobar atau ismiyah tersebut dimasuki kana, didahului kana, maka akan berubah. Jadi berubah, yang tadinya mubtada menjadi isim kana, dan yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar kana. Adapun perubahan itu yang terjadi adalah hukum bacaannya. Nih, betul. Ia berfungsi merofakan mubtada dan menasabkan khobar. Kemudian apabila susunan mubtada dan khobar dimasuki kana, seperti saya sudah sebutkan, akan terjadi perubahan, yaitu yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana, dan yang tadinya khobar mubtada berubah menjadi khobar kana. Apa itu rofa, apa itu nasab? Mungkin kalian masih ingat. Rofa kita sederhanakan sebagai hukum bacaan. Nasab juga hukum bacaan. Sebagaimana dalam tajwid, apabila ada nun mati ketemu nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah, salah huruf ya, maka muncul hukum bacaan. Di sini pun begitu. Apabila ada susunan kalimat dalam bahasa Arab, maka akan ada hukum bacaan. Di mana hukum bacaan di bahasa Arab ada 4, ada rofa, nasab, jar, jazm. Nah, rofa, nasab. Nah, ini rofa ini ada beberapa bentuk. Ada yang bisa berupa doma, bisa berupa juga alif nun, bisa juga berupa wawu nun, atau bisa juga berupa tetapnya nun misalnya. Kalau nasab bentuknya ada fathah, ini yang dasarnya. Kemudian ada ya nun dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana aturan atau bagaimana perubahan yang terjadi terhadap susunan mubtada khobar jika dimasuki kana dan cara bacanya atau hukum bacanya. Baik, untuk lebih jelas kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita perhatikan perubahannya. Di sini ada contoh yang pertama nih, A. Al-masjidu kabirun. Sengaja Bapak kasih warna biru karena ini akan menjadi fokus pada pembahasan kali ini. Contoh yang B, setelah al-masjidu kabirun mubtada khobar. Al-masjidu mubtada kabirun khobar. Nah, setelah dimasuki kana jadi berikut. Jadi seperti berikut. Kanal masjidu kabiron. Nah, jelas kita lihat warna biru ini dengan biru ini. Nah, ini rofa, doma, dan ini nasab, fathah. Nah, itulah yang dimaksud tadi rofa dan nasab. Al masjidu yang tadinya mubtada, ketika di sini sudah dimasuki kana disebutnya isim kana. Dan kabiron yang tadinya khobar mubtada, ketika di sini menjadi khobar kana. Nah, lebih jelasnya pada contoh A adalah susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Adalah al-masjidu, atau maksudnya kata al-masjidu adalah mubtada. Maaf, dia ada salah penulisan. Dan kabirun adalah khobarnya. Setelah dimasuki kana, maka berubah menjadi sebagai berikut. Al-masjidu menjadi isim kana dan kabiron menjadi khobar kana. Jangan lupa perhatikan juga perubahan harokat atau bunyi bacaan kata. Pada contoh A, kabir, lafaz kabir nih, kabirun dibaca doma run. Dan pada contoh B, setelah dimasuki kana, karena menjadi khobar kana menjadi fathaten, yaitu kabiron. Nah, ini kita suguhkan beberapa contoh ya susunan mubtada khobar yang dimasuki kana dan perubahan yang terjadi setelahnya. Perhatikan dengan sama contoh berikut bersama perubahannya setelah dimasuki kana maksudnya. Nah, ini susunan mubtada dan khobarnya jumlah ismiyah, dan ini adalah contoh jadi setelah dimasuki kana. Allahu alimun, mun, kana Allahu aliman. Nah, ini namanya rofa. Ini doma, ini fathah karena ini adalah bentuk satu, tunggal, mufrad bahasa Arabnya. Maryamu nasyitotun, kanat Maryamu nasyitotan. Al-walidani mujtahidani, kana al-walidani mujtahidaini. Al-muslimuna sabiruna, kana al-muslimuna sabirin.
Nah, pada contoh berikut ada berbagai macam contoh. Ini contoh yang tunggal atau mufrad, laki-laki, alimun. Ini contoh yang subjeknya adalah perempuan, Maryam. Al-walidani contoh untuk 2 orang. Ini kebetulan laki-laki. Al-muslimuna contoh untuk bentuk jamak atau bentuk banyak. Bentuk banyak ketika rofa pakainya ini berakhiran run, mudahnya begitu. Ketika 2 dani. Nah, kalau mufrad baik laki-laki maupun perempuan pakainya tun, un, domah semua. Maka perubahan yang un ketika dimasuki kana, posisi menjadi khobar kana menjadi fathah. Aliman, yang tadinya alimun jadi aliman, yang tadinya nasyitotun jadi nasyitotan. Nah, sekarang yang bentuk 2 orang dan bentuk banyak, kita perhatikan. Ternyata perubahannya bukan an. Tadinya un dan an bukan. Tapi begini, kita perhatikan di sini tadinya ada berakhiran alif nun. Nah, ketika dimasuki kana, maka bentuk nasabnya adalah menjadi ya nun, tapi ininya fathah, huruf sebelum ya-nya. Nah, maaf, terklik. Huruf sebelum ya-nya fathah, jadi dibaca mujtahidaini. Yang tadinya dani jadi daini. Ini untuk 2 orang. Al-muslimuna sobiruna, karena al-muslimuna sobirina. Yang tadinya runa, ini bentuk banyak menjadi rini. Sobirina aslinya ini, maaf, bukan kasroh, aslinya fathah ini. Sobirina. Nah, sudah jelas. Kita lihat, perhatian perubahannya sudah jelas. Allahu mubtada, alimun khobar. Ketika di sini Allahu isim kana, aliman khobar kana. Demikian juga Maryam. Maryam yang tadinya mubtada jadi isim kana, nasyitotan khobar kana. Al-walidani mubtada, mujtahidani khobar. Di sini menjadi walidani, al-walidani isim kana, mujtahidaini khobar kana. Al-muslimuna mubtada, sobiruna khobar atau khobar mubtada. Ketika di sini al-muslimuna isim kana, sobirina khobar kana. Demikian. Nah, selain dari kana, karena tadi disebutkan bahwa kana itu ada teman-temannya. Selain dari kana, semua lafaz yang berasal dari kana atau dari tasrifnya, ini kan fi'il madi, jadi bisa fi'il mudhari'nya yakunu, atau fi'il amarnya perintahnya kun, atau isim fa'ilnya kainun. Ini semua dapat merubah susunan mubtada dan khobar. Jadi katakanlah tadi misalnya contoh Allahu alimun, kan Allahu alimun, aliman. Maka dimasuki yakunu juga begitu, yakunullahu aliman gitu. Atau kainullah aliman, dan seterusnya. Baik, berikut adalah teman-teman kana. Ada asbaha, ini artinya di sebelah sini. Adha, zolla, amsa, bata, soro. Laisa, mazala, mafatia, mabariha, manfaka, madama. Asbaha artinya berada di waktu pagi. Ini adha, paginya waktu duha. Ini siang, ini sore, ini malam. Soro itu artinya menjadi. Mazala, mafatia, mabariha artinya sama, senantiasa atau masih. Manfaka dan madama artinya sama, senantiasa. Seperti itu. Jika sudah kita perhatikan materi tadi, sekarang kita coba ya latihan. Silakan oleh anak-anakku semua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 contoh kalimat. Silakan oleh adik-adik dirubah. Artinya dirubah tuh. Ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada, khobar, mubtada, khobar, mubtada, khobar, mubtada, khobar, mubtada, khobar. Silakan kamu tulis di buku latihan. Kemudian apabila selesai, kalian foto dan upload melalui Google Classroom. Kerjakan tugas berikut. Nih, at-thalibu mahirun. Silakan di sini dibuat setelah dimasuki kana jadi seperti apa.
Al-baitu jadidun, demikian juga ini masuki kana. Fatimatu nasyitotun, silakan. At-tilmidhani mujtahidani. Al-muslimuna sholihuna, silakan. Bagaimanakah atau apa yang terjadi setelah dimasuki kana? Ya, kurang lebihnya demikian materi kita kali ini. Apabila ada sesuatu yang masih belum paham, bisa kalian beri pertanyaan melalui kolom komentar kelas. Untuk sementara saya cukupkan atau Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita bisa jelaskan untuk di materi yang berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.